Selanjutnya teman-teman sekalian, bab ke-18 masalah judulnya perbantahan surga dan neraka. Ini maksud dengan perbantahan surga dan neraka di sini adalah bagaimana surga dan neraka berbicara pada hari kiamat nanti. Apa yang dibicarakan dari dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan lihat teman-teman sekalian, ya. Hadisnya adalah hadis nomor 47 dari awal kita belajar. Di halaman 156, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tahajjatid jannatu wan nar, faqalatin nar, urithtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, wa qalatil jannah, ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Qala Allahu lil jannah, anta rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, wa qala lin nar, إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى رجله تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Hadis ini, hadis riwayat Bukhari jadi 8 halaman 595 dan Muslim 17 jadi 17 halaman 182. Mohon maaf tadi saya sempat bilang kita membahas sampai bab ke-20 ya. Itu nanti kita lihat keadaan waktunya. Kemungkinan kita selesaikan sampai 18 kalau saya melihat karena ini ada beberapa yang harus kita syarah ya penjelasannya. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Bagaimana surga dan neraka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berbentuk bangunan, istana-istana, pohon-pohon ya, sungai-sungai ya. Tapi kedua makhluk Allah ini bisa berbicara. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih ingat dulu pernah kita pelajari di beberapa bab yang lalu, saya tidak ingat sekarang bab keberapa, tapi kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah surga satu hari riwayat 3 kali, riwayat lain 7 kali. Maka surga akan menjawab mengatakan, ya Allah hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku maka masukkanlah ia. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dalam satu riwayat 3 kali, riwayat lain 7 kali dari api neraka. Maka neraka akan mengatakan, ya Allah ya, hambamu fulan minta diselamatkan dariku maka selamatkanlah dia. Gitu kan? Jadi mereka ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ada sebuah riwayat juga menjelaskan nanti akan keluar ya leher dari neraka lalu akan mengatakan ini ya ini uristu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, aku ini ya dikhususkan untuk orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ini kita harus imani apa adanya. Bagaimana mekanismenya Allahu a'lam. Gitu kan? Tapi yang jelas ini surga dan neraka akan berbicara satu sama lain. Dan ini sudah diberikan bocorannya kepada kita. Yang kedua teman-teman sekalian, neraka bertanya dan surga pun bertanya. Neraka mengatakan, orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong memasukiku. Sedangkan surga mengatakan, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Seakan-akan keduanya ini ingin mengetahui. Neraka ingin tahu, ya Allah, kenapa yang masuk ke dalamku ini mayoritasnya adalah orang-orang yang zalim, orang yang sombong, penjahat, pelaku kriminal. Gak ada orang baik yang masuk ke dalam neraka. Neraka mengatakan, kenapa mayoritasku yang masuk ini justru orang lemah, yang dihina, yang didolimi, ya, orang yang susah hidupnya, gitu kan? Masuk itu. Maka pembicaraan ini membuktikan kepada kita ada pembicaraan di antara keduanya, antara surga dan neraka ini. Dan juga kita ambil pelajaran lain di sini, ternyata memang sifat-sifat inilah yang paling banyak menjadikan penghuni neraka masuk ke dalamnya dan penghuni surga masuk ke dalamnya, yaitu sifat orang-orang zalim. Zalim itu artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain, dan orang-orang yang sombong. Merasa diri lebih daripada orang lain, merasa lebih hebat. Dan maksiat yang pertama dari maksiat Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Pada saat iblis disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, bukan karena Adam tapi karena perintah Allah, maka dia langsung tidak mau sujud, membantah dan mengatakan ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia Allah. Sombong. Dan ini harus hati-hati teman-teman dari sifat ini.
Anda kalau pakai baju baru, pakai sepatu baru, kendaraan baru, jangan sombong. Jangan sengaja dibunyi-bunyin sepatunya untuk nunjukin kepada orang, gitu kan. Tas baru dipamer, mobil baru, klaksonnya lebih dilamain, dan apalah segala macam model. Akhi dan ukhti, jadi seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Itu kan pepatah kita. Itu sangat bagus. Harusnya merendah. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang merendah, tawadhu, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, kita bukan menghinakan diri, tapi kita tidak sombong. Teman-teman yang punya pegawai, jangan terlambatkan gaji mereka. Jangan zalim. Ya. Kemudian juga orang-orang yang lemah selama ini di dunia, mereka susah makan, mereka nggak punya duit, mereka segala macam. Ini orang-orang yang pertama akan masuk ke dalam surga nanti dari orang-orang beriman. Karena hisabnya mereka ringan. Gitu kan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada neraka dan surga. Ini menandakan juga Allah berbicara dengan neraka dan surga. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku, siksaanku. Aku mengazab atau menyiksa denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Kenapa masuk ke dalam orang zalim dan orang sombong? Karena memang aku siapkan untuk itu. Untuk menghukum mereka. Lalu Allah berfirman kepada surga, engkau rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jelas, gitu kan? Allah ciptakan surga memang untuk orang-orang yang patuh. Allah ciptakan neraka untuk orang yang membangkang. Ya. Jadi ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada surga dan neraka. Bayangkan luar biasanya kita menjadi seorang muslim. Sampai pembicaraan Allah dengan surga dan neraka pun kita diberitahukan. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu luar biasa pada saat ditanya, agama apa yang kau anut ini? Sampai meninggalkan negeri Persia. Ayahnya dulu itu orang terkenal di Persia. Ya. Punya kedudukan. Tapi dia tinggalkan. Dia masuk Islam sampai menjadi budak seorang Yahudi di Madinah. Sampai, karena dia tahu Nabi SAW makan di sana, dia berusaha sampai hanya menjadi seorang sahabat yang mulia. Untuk ditanya, agama apa sih yang kau dapatkan? Apa yang kau diajarkan? Maka dia menjawab, subhanallah, dengan jawaban yang ringkas, padat dan tepat. Dia mengatakan, ya, kami diajarkan dari bagaimana kami membersihkan diri kami dari kotoran. Buang air kecil, buang air besar, cebok, ya, wudu dan segala macam. Keluar mazi, wudu, keluar mandi, ya. Sampai bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan kami. Semuanya terinci. Seorang muslim itu kaya dengan informasi teman-teman sekalian. Bahkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lucu kadang-kadang. Ada orang muslim yang coba-coba mau mendengar, melihat atau menonton cuplikan khayalannya orang non-muslim tentang masa depan yang belum ada. Atau masuk ke pintu, pindah waktulah, apalah segala macam yang tidak masuk akal. Itu semua bohong. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda tidak baca yang seperti ini? Anda sudah tahu dapat bocoran tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang orang yang selamat, orang yang celaka, supaya Anda bisa aman, gitu kan? Yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan surga dan neraka. Ini yang keempat kita ambil mutiaranya. Ya, kata Nabi SAW, masing-masing dari kalian berdua memiliki isi. Maksudnya Allah berfirman ya, hadis qudsi. Adapun neraka maka tidak penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya seraya mengatakan neraka, seraya neraka atau sampai neraka mengatakan sudah cukup, sudah cukup. Ketika itulah neraka penuh dan satu sama yang lain saling menjauhkan. Nanti hari kiamat itu dalam surah Qaf digambarkan Allah akan berfirman kepada neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan, lempar saja ya Allah. Terus saja neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan enggak, ada tambahan enggak? Sampai Allah yang maha mulia dan maha tinggi meletakkan telapak kakinya yang mulia ke dalam neraka atau ke atas neraka sehingga membuatnya mengkerut seperti mengkerutnya daging. Sambil neraka itu berkata, qat wa bi izzatika. Cukup dengan kemuliaanmu ya Allah. Maka pada saat itulah neraka menjadi penuh. Ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penetapan itsbat juga tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak perlu tanyakan, tapi kita mengimani apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara surga dikatakan ya, Allah akan menciptakan makhluk untuknya.
Makna Allah menciptakan makhluk untuknya teman-teman sekalian adalah Allah ciptakan terus tambahan-tambahan pelayan-pelayan. Jadi penghuni surga yang sudah masuk dari penduduk bumi sudah selesai. Penduduk dunia. Tapi surga masih luas. Luas sekali. Maka Allah SWT terus menambahkan fasilitas ya, dari pelayan-pelayan buat ahli surga. Ada riwayat di buku ini, bagi anda sudah pegang buku dalam surga ya. Bagaimana orang yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Luar biasa. Setiap pelayan membawa 2 nampan. Jadi ada 20.000 pelayan, itu orang yang paling rendah derajat di surga. Ada di antara anda sekarang yang punya 10.000 pembantu. Sekaya-kayanya orang raja pun mungkin tidak sampai 10.000 orang itu. Itu orang terendah di surga. Bagaimana dengan orang yang tinggi? Ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang melayani dia. Untuk apa? Kuasa Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih lebih tahu masalah itu. Pokoknya Allah mengatakan mereka memiliki kerajaan-kerajaan. Jadi setiap ahli surga itu kayak satu raja sendiri di surga. Dengan pedayang-dayangnya, dengan permaisurinya, dengan seluruh ya fasilitas yang dia miliki. Masing-masing punya. Karena luasnya Allah mengatakan surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, itu luar biasa gitu ya. Itu tentu teman-teman bisa kembali membaca di bahasan tentang surga, karena memang ini belum kita bahas, kita tidak bahas di sini ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang kita bisa ambil daripada hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ya, pelayan, dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih akan ada para bidadari berterbangan nanti di surga. Ya. Kemudian dia mampir ke istana salah satu dari hamba Allah. Kemudian bidadari itu akan mengatakan, apakah ada tempat untukku di sisimu? Kalau hamba itu mau, maka bidadari itu jadi pelayannya. Kalau tidak, maka dia pun terbang mencari istana yang lainnya. Jadi terus aja fasilitas terus didapatkan. Fasilitas terus didapatkan. Allahu a'lam.